yang banyak terjadi kadang orang-orang ini menawarkan bisnis masa depan. Oh iya, future ya. Itu Mereka jual mimpi ya kadang. mereka jual mimpi. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Richard. Pada kali ini kita akan ditemani sama Andrew. Halo semua. Hari hukum, kenalkan namanya saya Andrew. Gimana nih bro? Hari ini kita mau bahas apa nih? Ya, hari ini tema kita fake mentor, bro. Fake mentor. Ini lagi hot juga ya Iya. di sosial media ya. Benar-benar. Hari ini fake mentor ini lagi hot-hotnya sedang dibahas. Fake mentor. Kalau di Indonesia kan fake palsu, mentor palsu kan. Mentor palsu, benar. Jadi gimana ya Pak? Kalau boleh tahu fake mentor itu kayak apa sih? Jadi sebetulnya mentor itu kan tugasnya dia memberikan bimbingan. Dia membantu orang yang nggak bisa atau maksudnya orang yang belum fasih, dan dia itu mementori atau membantu orang itu supaya menjadi mencapai goal tertentu. Nah, fenomena fake mentor ini sekarang mulai ramai karena orang banyak memanfaatkan influence-nya dia untuk mengelabui orang lain agar mengikuti apa yang dia lakukan. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau apakah boleh tuh, biasanya kan ada yang benar-benar mentor tuh, benar diajarin skill, diajarin sesuatu, ya kita nganggep banyak. Tapi terakhir di sosial media ini kan rame tuh, kayak ditawarin suatu tanda kutip investasi. Apakah itu boleh sih sebenarnya? Gimana? Menawarkan investasi atau mungkin bisnis ya bro, itu sebenarnya sah-sah aja selama bisnisnya itu bisa dipertanggungjawabkan, selama investasinya itu pun juga bisa dipertanggungjawabkan. Mereka fundamentalnya jelas, dalam arti ada bisnisnya, terus pembagian sahamnya juga jelas, ataupun jenis investasinya seperti apa juga harus jelas. Harusnya sih nggak masalah, tapi yang banyak terjadi sih sekarang ini bisnisnya nggak jelas apa, investasinya apa juga nggak jelas. Tapi ya itu karena mungkin banyak dari teman-teman yang termakan oleh mimpi-mimpi yang dijual sama fake mentor itu, maka mereka terpengaruh juga. Oh seperti itu ya. Saya ini kan orang awam tuh, jadi kadang kan lihat, wah di sosial media dia pamerin nih pakai jam mewah, mobil mewah, terus dia ngadain seminar atau mentoring. Kita ini orang awam kan trustnya tinggi, wah boleh nih, kita nih juga pengen nih kayak dia kan. Jadi kita nggak ragu untuk naruh, tapi padahal harus banyak hal yang harus diperhatikan gitu. Iya benar-benar. Jadi melalui video ini juga kita mau ngasih pesan kepada teman-teman. Jadi jangan percaya 100% apa yang kalian lihat di media sosial, karena apa yang orang tampilkan di media sosial itu tentu hal yang baik-baik saja. Kalian harus lebih detail, harus lebih teliti lagi, mempelajari dan melihat apa sih background dari orang-orang ini, apakah real ataukah mereka ini juga ada fraud. Karena fake mentor ini nggak hanya di Indonesia loh bro. Saya pernah baca artikelnya itu ada fake mentor dari Jamaika, dari Inggris, jadi mereka sampai mancanegara. Wow. Jadi mereka memang menjual mimpi kepada orang-orang yang umumnya mereka itu masih muda-muda, jadi mereka tuh ambisinya sangat besar, kepingin cepat kaya, dan mereka kemasukan mimpi-mimpi besar itu akhirnya mereka menjadi percaya sama 100%. Itu bahayanya. Nah gini bro, kalau misalnya nih, kalau teman-temannya sudah terlanjur nih kena sama fake mentor, nah itu gimana nih? Jadi mereka terlanjur investasi di bisnis yang ditawarkan fake mentor. Betul sekali. Ya sebetulnya mereka bisa memperjuangkan haknya itu melalui laporan ke kepolisian. Jadi undang-undang kita tuh sudah ada yang memfasilitasi itu bro, di KUHP pasal 378. Jadi saya bacain ya. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi sudah ada. sudah ada.
Ini di KUHP bro, itu undang-undang yang lama sih. Itu sudah diatur. Jadi orang-orang ini mereka menginfluence dengan kekuatannya, dengan apa namanya, dengan influence-nya mereka bisa menggerakkan orang lain untuk chip in ke suatu bisnis ataupun memindahkan harta kekayaan followersnya. Itu bisa dilaporkan. Dan yang tentu yang harus dipastikan adalah orang-orang ini mengalami kerugian. Jadi mereka chip in ke suatu bisnis, ternyata bisnisnya nggak ada. Karena kalau masalah rugi itu nanti ranahnya bisa jadi perdata dulu. Akan tapi kita harus cek dulu apakah bisnis ini ada real adanya atau enggak. Wah, itu buat teman-teman, buat saya juga ini kayaknya penting banget ya, ternyata ada ya. Nah gini bro, misalnya nih saya ini tawarin nih sama fake mentor ataupun orang lain nih yang kelihatannya sangat meyakinkan, langkah-langkah awal apa sih yang aku harus perhatiin? Sebetulnya itu sama kayak beli rumah ya. Jadi kita kalau sebelum beli rumah kan kita harus ngecek lokasinya di mana, hadapnya di mana, developernya siapa. Nah begitu juga kalau kalian mau ikut ke suatu bisnis, kalian harus pastikan betul ini orang ini benar-benar real atau enggak bisnisnya. Siapa background orang ini? Jangan kalian hanya terpengaruh dari sosial media apa yang dia tonjolkan. Karena semua itu bisa pinjem bro, semua itu bisa tipuan juga gitu. Jadi kalian harus cek, oke dia menawarkan investasi, kalian minta dong dokumen PT-nya, terus dokumen pendukung lainnya, kalian harus minta dan kalian harus pelajari itu semua. Jangan gampang-gampang lah terpengaruh oleh orang-orang seperti itu. Ya kadang kita kan juga terkesima dengan dia punya apa, dan sukses, wah saya juga hampir itu kayaknya gara-gara gitu. Wah dengan insight yang seperti ini mungkin dibantu saya dan teman-teman ya. Iya, jadi kita memang harus lebih pintar karena selalu ada orang lain yang lebih pintar dan itu bisa mereka pakai untuk menjebak kita. Makanya dari itu kita harus lebih detail dan lebih teliti lagi. Perlunya ya kita dengan sharing seperti ini menambah wawasan, menambah ilmu juga sebelum kita memulai suatu usaha yang ditawarkan, yang kadang notabene-nya kita ini kenal tapi kenalnya dari sosial media. Iya. Yang banyak terjadi kadang orang-orang ini menawarkan bisnis masa depan. Oh iya, future ya. Itu Mereka jual mimpi ya katanya. Mereka jual mimpi, bisa dari semacam coin currency ataupun metode bisnis baru yang mana kita juga nggak jelas sebetulnya bisnis ini role modelnya seperti apa, akan tapi karena kita terinfluence dengan gaya hidupnya atau mungkin barang-barang yang mereka tawarkan, akhirnya itu kita kehilangan akal sehat, kita kehilangan rasional kita untuk memfilter itu. Makanya kita udah terpengaruh, kita pengen cepat sukses, kita pengen cepat kaya, kita ikut begitu saja. Ini yang paling banyak terjadi. Jadi itu mungkin buat teman-teman lebih hati-hati, lebih teliti lagi, dan kalian juga harus lebih kritis. Kalian harus tanya detail mereka bidang usahanya di mana, subjeknya apa, gitu bro. Iya juga sih. Kadang kita kepinginnya cepet. Nah cepet ini bisa berbahaya malah ya. Iya betul. Dari cepat bisa jadi buntung gitu. betul. Thank you bro ya buat sharingnya, Sama-sama. buat insight. Aku juga mungkin buat teman-teman yang melihat ini sudah gak sabar nih sebenarnya tunggu sharing-sharing berikutnya nih. Siap. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman serupa, kalian bisa tulis di kolom komentar, berbagi informasi. Jadi kita bisa belajar bareng di sini. Jadi intinya saya mengutip dari peribahasa anak gaul bro nih bro. Wah apa itu? Jadi mie instan aja harus direbus dulu. Wah Tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. betul juga. Semua itu butuh proses. Iya, Yang indah itu adalah prosesnya bro. Oke. Sekian video kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe dan bagikan video ini supaya bermanfaat. Terima kasih.